Indonesia sendiri bagaimana? Apakah memang kita seharusnya memang memproteksi diri sendiri mengikuti gaya Trump, kemudian juga sambil melakukan diplomasi lanjutan begitu? Sebenarnya kalau misalnya dibilang apakah proteksionisme menguntungkan atau tidak, to some extent Mas, ada positifnya ya, tetapi kita harus lihat konteksnya dulu. Seperti misalnya kita menghadapi protectionism policy ya terhadap misalnya predatory pricing. Itu kan sebenarnya merugikan kebijakan-kebijakan yang ada di dalam negeri ya, dan kemudian UMKM lokal yang kecil dan menengah itu kan sebenarnya dirugikan oleh kebijakan tersebut. Tetapi secara umum saya kira kalau misalnya kita bicara tentang ekonomi makro, kita mengalami kebijakan yang lebih proteksionisme, saya rasa sebenarnya tidak ada negara yang kemudian bisa bertahan sendiri ya Mas ya. Kita harus terbuka terhadap kemudian dinamika perekonomian global ya yang saat ini makin terintegrasi dan saling tergantung bahkan Mas, bukan ketergantungan satu sama lain. Saya kira sebenarnya Pak Prabowo ya dengan kemudian beliau menjalin kerjasama bilateral lalu kemudian mendatangi KTT di APEC dan G20 ini merupakan salah satu langkah beliau untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran aktif di dunia internasional dan very open to cooperation ya, kerjasama di masa depan. Bicara soal peran aktif Indonesia juga, Indonesia kemarin dari Pak Prabowo menyebutkan atau dari Indonesia menyebutkan mengajukan perdagangan yang fair. Ini baik di KTT atau G20. Mengajukan perdagangan yang fair dan kita rombak WTO supaya lebih fair gitu ya, lebih terbuka. Ini angan-angan atau realistis? Menurut saya mungkin ini angan-angan yang mungkin ya Mas ya, semoga bisa tercapai. Karena kan ini sebenarnya sentimen yang kemudian dibawa oleh Global South ya Mas ya. Kalau kita lihat sebenarnya ini sama dengan apa yang kemudian digaungkan oleh kemudian Brazil atau kemudian negara-negara lain ya, yang pada akhirnya memperjuangkan adanya a fairer trade between negara-negara yang kemudian besar dengan kemudian negara-negara yang menengah dan kecil. Dan ini memperlihatkan bahwa sebenarnya ada keinginan untuk kemudian bisa bekerja sama lebih lanjut dengan negara-negara tersebut ya, dan bagaimana caranya agar kemudian Indonesia ini bisa mendapatkan posisi yang kemudian saling menguntungkan. Jadi tidak hanya kita dependent atau tadi ya ketergantungan dengan negara lain, tetapi sifatnya itu bisa interdependent. Jadi saling tergantung sama satu sama lain sehingga kita bisa menghasilkan hubungan bilateral yang sifatnya saling membangun Mas. Jadi bukan hanya kita yang kemudian dieksploitasi oleh luar negeri, tetapi kita partner yang setara dan kemudian bisa saling membangun satu sama lain. Tapi faktanya Mbak Aisah non-binding. Apapun kebijakan dan keputusan dari APEC begitu ya, nggak bisa mengikat. Itulah Mas. Memang pada dasarnya APEC ini kan dia organisasi yang sifatnya intergovernmental ya Mas ya. Jadi seluruh keputusan meskipun ya hasil dari kemudian pertemuan-pertemuan APEC ini kan sebenarnya perjanjiannya harus disepakati oleh 21 negara. Tetapi pada saat pelaksanaannya memang kelemahan dari APEC dan organisasi-organisasi ini adalah memang tidak ada mekanisme tertentu yang memastikan bahwa hasil dari kemudian pertemuan APEC ini diimplementasikan di level internasional. Makanya mungkin ini tergantung dengan pemerintah kita sendiri Mas. Apakah kemudian kita berkomitmen untuk kemudian menjalankan seluruh kerjasama dan kemudian komitmen yang sudah dibangun di APEC atau tidak. Tetapi kan kita bicara tentang sesuatu kalau secara realistis ya Mas, hal-hal yang kemudian perlu kita lihat adalah bagaimana kondisi domestik kita. Apakah kita sudah siap atau belum? Apakah kita kemudian orang-orang di dalam negeri ini bisa kemudian berkomitmen dalam tingkatan tersebut ya untuk kemudian bisa mengimplementasikannya. Ini tergantung dengan kemudian pemerintah kita dan kemudian kepemimpinan Pak Prabowo untuk kemudian melihat apakah ya kita sudah siap untuk kemudian mengimplementasikan hal tersebut. Ini yang menjadi perjuangan Pak Prabowo ya. Betul. Dengan mengusulkan adanya perdagangan yang fair dan juga mereformasi WTO. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Kami akan membahas berkenaan dengan setelah APEC lalu Pak Prabowo ini berkumpul dengan negara-negara G20. Apa yang bisa kita lihat dari pertemuan ini saat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.